Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kehilangan abang, suami, dan ibu kurun waktu kurang dari setahun menjadi kenyataan yang harus diterima oleh wanita yang satu ini. Julika Hasanah namanya. Berat dirasa wanita berusia 40 tahun itu saat satu persatu orang yang dikasihinya kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya berubah drastis ketika suaminya meninggal dunia. Selama menjalani rumah tangga dengan almarhum suaminya Wahidin, Julika Hasanah atau yang biasa dipanggil Ika memilih menjadi seorang ibu rumah tangga. 11 tahun menikah, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga otomatis beralih ke pundak Julika ketika almarhum suami meninggal dunia, terutama untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan sekolah kedua anaknya. Padahal 11 tahun terakhir janda 2 anak ini hanya fokus mengurus anak dan membantu usaha sampingan suaminya yang sempat terbengkalai. Dia tak ada pilihan lain karena itulah satu-satunya jalan agar keluarga bisa terus bertahan di tengah kesedihan yang mendalam. Kalau mau diceritakan tidak gampang jadi saya. Bayangkan saja, dalam setahun terakhir saya harus 3 kali kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Pertama itu abang saya pada bulan Juni 2021. Abang yang sudah sempat sakit stroke ketika itu meninggal di pangkuan almarhum suami. Kemudian pada bulan September suami menyusul abang saya ke pangkuan ilahi. Dirinya didiagnosa oleh rumah sakit dan dokter meninggal karena corona. Selang 4 bulan pada Februari 2022, mama yang tak kuat menahan kesedihan ikut menyusul mereka. Jadi dari bulan Juni 2021 ke Februari 2022 itu kan tak sampai setahun. Dan Allah memang luar biasa mencoba saya waktu itu, tutur wanita yang akrab disapa Ika itu. Sebelum meninggal dunia, kondisi kesehatan ibu terus menurun, terutama pasca kepergian bapak 3 tahun lalu. Kepergian bapak membuat pikiran ibu semakin terbebani. Begitu bapak meninggal, mama ngedrop, walaupun pada saat itu kondisinya memang lemah. Mungkin mama jadi kepikiran tentang saya dan anak-anak. Bagaimana? Karena saya kan gak kerja waktu itu. Anak-anak masih kecil, jadi gimana ke depannya? Mungkin itu ada di pikiran mama, tuturnya. Tidak mau berlarut-larut dengan kesedihan, Ika berusaha untuk tetap bangkit. Dia tak ingin kedua anaknya terus melihatnya meratapi kesedihan. Lalu pada bulan April 2022 dia bekerja di tempat almarhum suaminya. Di usia yang tidak muda lagi dan sudah terlalu lama menjadi ibu rumah tangga, diakui Ika tidak mudah mencari pekerjaan. Beruntung perusahaan tempat almarhum suaminya bekerja menawarinya sebuah pekerjaan. Bulan September 2021, suami meninggal dunia. Lalu pada Januari 2022, saya mendapatkan pekerjaan di harian Sumut Pos. Karena saya memiliki ilmu dasar jurnalistik, jadi saya menerima tawaran bekerja sebagai wartawan di tempat tersebut, ungkapnya. Sebelum menikah, Ika yang juga alumni Universitas Sumatera Utara merupakan seorang wartawati. Namun profesi itu ditinggalkannya ketika menikah dengan almarhum suaminya. Keputusan itu diambil sesuai dengan keputusan bersama, tidak ada paksaan atau kekangan. Usai mencoba menata hidupnya kembali, musibah dan takdir Allah kembali datang. Ika harus rela kehilangan ibu, sosok orang tua terakhir yang dimilikinya sebulan pasca dia memutuskan bekerja. Sungguh pukulan telak bagi Ika. Baru juga hidupnya akan kembali bangkit. Tanpa diduga dirinya harus jatuh kembali ke dalam jurang kesedihan. Jadi ketika orang tua sudah tak ada, tinggallah anak-anak yang menjadi alasanku untuk terus bertahan hidup. Bagi saya, orang tua itu kan tempat kembali. Jadi ketika saya sedang ada masalah, biasanya saya akan curhat pada bapak ibu saya. Tapi sekarang mereka telah berpulang semua. Bahkan abang dan suami saya pun sudah tidak ada.
Kadang saya bingung harus curhat pada siapa ketika ada masalah melanda. Ceritanya sembari menitikkan air mata. Menjadi wartawan di harian Sumut Pos pun dijalani Ika sampai hari ini. Di awal tahun 2022, bisnis sampingan almarhum suami di bidang percetakan pun sempat dilanjutkannya. Tidak mengenal waktu, semua hal yang berpotensi menghasilkan uang pun dikerjakannya. Semua demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidup anak-anaknya. Apalagi 2 bulan sebelum meninggal dunia, dia dan suaminya mengajukan pinjaman ke bank untuk mengembangkan bisnis sampingannya itu. Bulan Juli 2021, kami dapat pinjaman bank 2 bulan suami sebelum meninggal. Jadi setelah suami meninggal, saya yang menanggung jawabi 5 tahun periode cicilan bank itu, jelasnya. Meminjam uang atau utang menjadi hal yang dihindari Ika dan suami. Namun ketika itu ada pengecualian karena mereka ingin mengembangkan usaha percetakan yang sudah dirintis suami. Karena jika tidak nekat untuk mengajukan pinjaman ke bank, mereka tak tahu lagi harus mendapatkan tambahan modal dari mana lagi. Untuk menyikapi itu, gali lobang tutup lobang. Selama ini memang utang sangat kami hindari. Cuma kemarin pinjaman itu karena suami mau mengembangkan sampingan usaha percetakan yang sudah dirintisnya. Ternyata dana keluar, tapi siapa sangka dia malah berpulang. Sedangkan uang sudah terpakai untuk usaha. Padahal kalau belum terpakai uangnya bisa dipulangkan. Sayangnya uang pinjaman itu dalam 2 bulan sudah terpakai semua, jelasnya. Pergerakan untuk melanjutkan usaha percetakan yang dirintis almarhum suaminya itu terbatas. Bukan hanya karena tanggung jawabnya dengan pekerjaan, modal dan tenaga pun menjadi kendala. Apalagi dia hanyalah janda paruh baya yang masih harus bekerja. Saya mau melanjutkan tapi pergerakan terbatas. Ada orang juga yang mau cetak-cetak tapi mentok di waktu. Sementara saya juga ada tanggung jawab pekerjaan lain di Sumut Pos. Mentok di waktu, sama modal juga karena orang kalau mau cetak juga kan butuh biaya. Biasanya orang mau cetak cuma bayar uang muka, urainya. Sebelum melanjutkan membayar cicilan pinjamannya, dia mencoba mengajukan pemutihan atau keringanan kepada pihak bank. Sayangnya permohonan itu ditolak karena pinjaman itu atas nama dirinya bukan suaminya. Beberapa bulan setelah kepergian suaminya, Ika mengurus proses klaim jaminan hari tua milik almarhum suaminya ke BPJS Ketenagakerjaan setempat. Di sanalah dia baru tahu bahwa ada program beasiswa pendidikan untuk anaknya. Bak sebuah oasis di tengah gurun pasir yang amat gersang. Setitik harapan yang membuat Ika sedikit lebih lega. Dari perusahaannya, alhamdulillah suami ikut BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu saya coba urus JHT untuk mengklaimnya. Kan lumayan kalau cair. Pada saat itu petugas BPJS-nya bilang ada bantuan pendidikan. Awalnya saya tak tahu kalau ada bantuan pendidikan untuk anak sekolah dari peserta yang meninggal dunia. Tapi setelah dijelaskan petugas, saya seperti punya harapan baru, ungkapnya. Cuma niatnya mau klaim JHT, saya nggak tahu banyak tentang BPJS Ketenagakerjaan. Cuma taunya JHT, itu yang mau diklaim, tambahnya. Dari perbincangan dengan petugas BPJS Ketenagakerjaan yang melayaninya, barulah Ika dapat informasi tentang program beasiswa pendidikan. Beban dan tanggung jawab yang dipikul di pundaknya pun terasa lebih ringan. Setidaknya dia bisa mendapat bantuan untuk pendidikan kedua anaknya. Jadi customer service waktu itu nanya, berapa anak saya? Saya bilang 2, yang paling besar SD, yang kecil TK. Katanya mengulang perbincangannya dengan petugas BPJS saat itu. Usai mendapat informasi tentang 2 anaknya, petugas BPJS Ketenagakerjaan langsung menunjukkan selembar kertas yang berisi persyaratan untuk menerima beasiswa pendidikan anak. Ika pun membacanya dengan antusias. Awalnya cuma klaim JHT, cuma masuknya berkas klaim JHT. Besoknya datang lagi dan bawa syarat yang diminta untuk pencairan dana pendidikan anak-anak. Kalau nggak salah namanya beasiswa, karena suami peserta BPJS Ketenagakerjaan ada beasiswa untuk anak yang orang tuanya meninggal dunia. Berbarengan cairnya yang klaim JHT dan uang beasiswa pendidikan anak, tuturnya.
Ika pun menyampaikan harapannya ke BPJS Ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Dia berharap ada beasiswa tambahan untuk anak yang berprestasi, karena bagaimanapun anak-anaknya termasuk dalam siswa yang sangat cerdas. Anak saya dua-duanya ranking 1 di sekolah, tapi beasiswa pendidikan ini tidak ada ketika anak ranking 1 di sekolah. Maunya harapannya ada, tapi ketika anak itu berprestasi bisa dikasih tahu kalau berprestasi bisa dapat ini. Tapi sementara bantuan anak sekolah pun sudah saya syukuri, kata dia. Informasi yang diterimanya bantuan pendidikan itu akan bertambah sesuai tingkat sekolah anak. Untuk tingkat SD beasiswa pendidikan 1,5 juta rupiah per tahun, tingkat SMP 2 juta rupiah per tahun, dan 2,5 juta rupiah ketika duduk di bangku SMA. Setiap jenjang naik 500.000 rupiah, maksimal 3 juta per tahun untuk tingkat SMA sebutnya. Di formulir yang diberikan pihak BPJS Ketenagakerjaan ketika mengurus beasiswa anak, kata dia, ada kolom beasiswa hingga kuliah. Mudah-mudahan bisa dapat sampai kuliah. Beasiswa pendidikan anak ini sangat membantu karena setidaknya karena sistem kakak ini gali lobang tutup lobang. Pasti ditunggu bantuannya, tuturnya. Anak pertama Ika tahun depan sudah masuk jenjang SMP. Ada keinginan dari anaknya jika sudah SMP ingin melanjutkan pendidikan di pesantren. Dengan segala keterbatasan dia mencoba memberikan pengertian ke anaknya bahwa biaya pendidikan di pesantren tidak murah sehingga diarahkan ke SMP negeri. Anak yang besar kan tahun depan sudah masuk SMP. Dia minta masuk pesantren. Ini lagi kakak bujuk untuk jangan ke pesantren. Karena kita tahu biaya pesantren tidak murah. Ada biaya kehidupan di sana, biaya buku dan segala macam, ungkapnya. Hanya saja dia masih berusaha agar keinginan anaknya sekolah di pesantren tahun depan dapat terrealisasi. Tapi begitu pun saya usahakan semaksimal mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada rezeki, ada jalan untuk ke sana demi anak-anak yang banting tulang, ucapnya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.